Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, memang yang namanya usia umur kita itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman Nabi mengingatkan kepada kita umatnya bahwa umatku itu mika zaman umat Nabi jarang yang panjang umurnya. Kalau umat Nabi Adam itu ribuan tahun. Jadi kalau yang nggak panjang umur, ulanglah hidup di zaman Nabi Adam. Balik lagi. Kalau umat Nabi Nuh 950 tahun, lama 950 tahun. Nah kata Rasulullah, umatku itu baina sitin wasabin. Umatku ikat pendek umurnya. Daerah ratusan dan ribuan, tapi antara 60 sampai 70 tahun. Nah itu kata Rasulullah SAW. Walaupun demikian Bapak Ibu sekalian, umur kita pacak melebihi umur para nabi-nabi terdahulu kalau kita memanfaatkan ibadah kita sesuai dengan ketentuan agama kita. Salah satunya ketika bulan Ramadan ada namanya malam Lailatul Qadar. Pokoknya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kalau kita ibadah di bulan puasa Ramadan, kita ngaji, kita solat sunat dan lain sebagainya, kebetulan malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah bayangkan 1000 bulan itu umur kita lebih kurang berapa besar? 83 tahun. Kalau 10 kali Ramadan kita hidup ketemu Lailatul Qadar. Kali 10 jadi 830 tahun umur kualitas umur kita. Jadi pendek umurnya tapi amal kita berlipat ganda. Kalau kita mampu memanfaatkan ajaran-ajaran ketentuan keutamaan agama kita. Nah, oleh karena itulah pada surah Yasin tadi dibacakan ayat 68. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala yaqilu. Itu kita baca pada ayat surah Yasin. Apa artinya? Sampai yang diberikan umur panjang kata Allah, lebih 60, lebih 70 tahun, bukan ditambah baik, panjang umur mereka. Apa kata Allah? Nunaqqisu fil khalqi. Kejadian kita, fisik maupun mental kita semakin berkurang, betul lah? Yakin yang 70 tahun ke bucu apa tambah sehat awak tambah berkurang tunaki sufil kholki berkurang gede ya mulai ini bucu awak kita ikan rambut putih mika uban lah bertabur betul lah walaupun kita pikok masih uban lah betul lah uban lah bertabur mate lah kabur beda pipi kencang lah kendur beda gigi lah muncul bubur beda banyak lagi lah paling baik kita makan bubur dapatlah ur itu lah barak masuk bubur itu wamanu ambilhu memaki supil kholki semakin banyak ekor kita semakin tua bukan semakin lemah tapi semakin berkurang dari kehidupan kita. Contoh tadi ada uban bertabur, pengeli lah kabur, ada pipi lah kendur, ada gigi lah gugur, ada cuman pacak makan bubur. Nah itulah para alamat para masuk. Nah, Bapak Ibu duluan ada. Oleh karena itulah yang namanya kematian ini harus kita terima dengan ikhlas. Nah mudah-mudahan almarhumah ini sebagaimana harapan kita diterima semua amal baiknya dan diampuni oleh Allah kalau ada pun khilaf selama kehidupan beliau amin Allahumma amin. Lalu yang kedua, alhamdulillah Bapak Latif ini sebentar lagi akan melaksanakan panggilan Allah dalam bentuk ibadah umroh. Umroh ika haji maupun umroh itu Bapak Ibu sekalian merupakan doa Nabi-Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Lebih kurang 3.500 tahun yang lalu Nabiullah Ibrahim berdoa, Bu.
di atas Jabal Ka'bah dekat Masjidil Haram kalau dulu itu. Kata salah satu doa Nabi Ibrahim apa? Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah orang yang datang ke Ka'bah ini, ke Mekah ini untuk melaksanakan ibadah. Ibadah sholat, ibadah haji maupun ibadah umroh. Lalu yang kedua, yang belum berangkat ke sana, apa doa Nabi Ibrahim? Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan oleh Allah, ya Allah, kata Ibrahim, jadikan di dalam hati kaum-kaum muslimin tersebut ada keinginan, ada kerinduan untuk hadir di Masjidil Haram. Telah didoakan Ibrahim, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita muslimat kalau ditanya pengen tak umroh, pasti kita pengen tak haji, pasti pengen. Ikalah ijabah daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, khususnya Nenda kami Latik dan kawan-kawan, kebetulan kami yang bimbing juga Bapak Ibu sekalian grup ini, Pak Museni ya. Oleh karena itulah Allah berpesan kepada kita yang haji dan umroh. Apa kata Allah? Wa atimul hajjah wal umrota lillah. Kalau kalian haji, kalau kalian umroh, kata Allah, maka sempurnakanlah haji dan umrah tersebut. Sebab belum tentu kita datang terus, betul lah Pak. Barangkali somar itu kita sekali di situ ya. Nah, oleh karena itulah pesan Allah, wa atimmu, sempurnakanlah. Nah, mana kita menyempurnakan haji dan umroh? Maka kata Allah, lillah wa atimul hajja wal umrota lillah. Yang pertama, luruskan niat kita. Pak Latif, luruskan niat bahwa aku pergi umroh ika bukan karena nak panggil wang jam umroh, bukan niat kita karena kita banyak sen, bukan. Tetapi niatkanlah aku pergi ika karena memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam niat umroh Pak Kades serat labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu yang pertama Pak. Niat kita luruskan. Itulah kita banyak macam talbiyah tu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ikalah niat kita Pak. Kita datang ika memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan haji maupun untuk melaksanakan ibadah umroh. Itulah makna talbiyah. Lalu yang kedua, agar umroh haji kita sempurna, di samping niat yang baik, kita pahami manasik. Mereka penting Pak. Kali kita pergi haji, pergi umroh, tak terti manasik. Datang ke situ mau oleh-oleh, ujung sekali itu tak mau oleh-oleh. Tak terti namanya segawe. Pakai ihram juga. Apa pakai ihram, bapak-bapak dalamnya masih berjalan pokok. Tadi manasik tadi. Hilang baik umroh haji gitu. Karena tidak paham manasik. Nah, untuk itulah mudah-mudahan jamaah ika Zapaturi kita itulah dibekali dengan manasik Pak. 2 kali, kadang 3 kali. Agar apa? Agar umroh kita sempurna. Pahami manasik. Namik gawe umroh itu, nah, harus paham gitu. Pakai ihram, berniat umroh di mana kita harus tahu di Nikah, tidak pada desa. Dia memakai ihram dekat namik lagi kita tawaf. Namik tawaf tu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 keliling sempurna. Dia tawaf kita paham boleh namik lagi kita sa'i. Namik sa'i itu berjalan dari Sofa Marwah. Seulang Marwah Sofa 2, Sofa Marwah 3 terus sampai 7 kilo. Itu namanya sa'i. Dan sa'i namanya lagi kita gunting atau bercukur rambut. Ikalah namanya tahallul. Dan habis gawe umroh. Kita harus paham urutannya. Nah, kita paham manasiknya. Nah, kalau kita paham, insya Allah haji umroh kita sempurna. Lalu yang ketiga, kata para ulama, untuk sempurna haji umroh, bukan baik niat yang baik, bukan baik manasik yang paham, tetapi kita memahami
makna yang tersirat dari ritual gawe haji maupun umroh. Kita paham Pak? Nah, lagu ni pakai ihromika, raga tak berjahit tidak, tak pakai celana dalam, memelana tidak, tak pakai baju kalong tidak, tak pakai peci, tak pakai sepatu. Apa maknanya? Artinya ketika umroh, ketika tawaf pakai ihram, kita memenuhi panggilan oleh Allah. Ikatlah bentuk kaki kita mati, bekas kita mati. Waktu mati kaki pak tak tunai gale pakaian bagus kita, betul lah. Itulah boleh kita umroh waktu tawaf. Tak boleh kami lanang enggak tawaf becas, betul lah kades. Becas, sedap baju batik bagus, padasi sepatu tak boleh pak. Lemak tak lemak, kalau lanang pakai ihram tu pakai dua lamo tu lah kain pak adok itu. Tak berjahit boleh. Hati-hati Pak Latif agak terkebor. Amat terkebor situ nak temesan gale orang. Kalau takut terkebor, pakai bebat pak. Pakai bebat, tak suruh bebat, pakai tali rupiah apa kan desek. Laika memberikan pemahaman kepada orang yang pakai ihram. Hai Pak Latif, hai bapak-bapak, ibu-ibu, ikatlah undian kalian waktu menghadap Allah. Sampai Pak kalian datang ke Kabaika untuk melaksanakan tawaf. Tinggal gale pakaian yang banyak tu dari seleka ikat dalam kompor di kamar. Tak tunai dah waktu tawaf. Tinggal gale baju bagus kak dalam kompor di kamar waktu tawaf. Sampai ibu-ibu seperti itulah. Ikat mengajarkan kita bahwa ketika kita memenuhi panggilan oleh Allah waktu meninggal, maka tak hati yang kita unde ke tubuh kita. Cuman kain kafan, tak jahit, tak berbentuk ikat lah. Semuanya tinggal gale di dunia ikat. Nah ingat ke, waktu kita tawaf pakai kain ihram. Lalu yang kedua tawaf. Ngapa tawaf tu nak berkeliling Ka'bahnya ya? 7 kali boleh. Kenapa tak lalu masjid baik ya? Ikat menunjuk pemahaman kepada kita yang tawaf. Bahwa tawaf itu simbol kehidupan kita di dunia ikat Pak. Mulai kita bismillah ya Allahu Akbar, mulai tawaf di Hajar Aswad. Ikatlah umpamanya kita baru lahir ke dunia ikat. Setelah itu kita mulai berjalan tawaf. Ikatlah kehidupan kita di dunia ikat, berkeliling. Kadang ke Bandung, kadang ke Palembang, kadang ke Talang, kadang ke Sekali. Ikatlah kehidupan kita selama di dunia kan. Nah dalam tawaf kadang-kadang tak nyaman. Tanya di Pak Hades ya. Kadang kinyak uang kaki, betul lah yang dem. Kadang sikut uang ya. Kadang tulang kurang, kadang dana ruang, kadang kita pula minyak orang. Ikatlah kehidupan. Ikatlah tawaf. Itulah kehidupan kita. Dalam kehidupan kita di dunia ikat, tak selamanya baik, tak selamanya mulus, betul lah. Kadang ada sen, tidak? Kadang buntu, kadang banyak sen, kadang banyak lautan, kadang sehat, kadang sakit. Begitu Pak. Kadang baik dengan tetangga, kadang tetangga musuh kita. Ikatlah kehidupan kita di dunia. Tapi kehidupan harus terus berjalan, Bapak Ibu sekalian. Sampai ingin tawaf Latif. Walaupun kinyak orang kaki jangan berhenti yang malam 7. Nah, kok kinyak orang kaki dia matilah, tak boleh. Kehidupan pula kita jalani bebas. Suka dan duka kita jalani dengan sabar ya. Pasti akan berakhir tawaf itu apalah 7. Hidup juga berakhir ya. Kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawaf Pak. Menggambarkan suka duka kehidupan kita di dunia ikat. Tapi makna tawaf itu walaupun tak nyaman tetap tidak berusaha untuk mendekati Ka'bah kembali. Terpelanting jauh kita banyak uang padat. Suatu saat kita parah lagi Ka'bah. Seperti itu. Jangan tambah jauh. Artinya apa? Seberat apapun kejadian keadaan kita di dunia ikat, nasib kita jangan pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala sampai mak tawaf. Itulah kenapa tawaf harus dekat Ka'bah. Tak boleh lewat masjid. Kehidupan boleh buat tak boleh jauh dari Tuhan.
Sakit, kita mohon kepada Allah. Jangan putus asa. Baru sakit dikit baik dan nuntut tali. Tidak bergantung. Tidak usah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna tawaf. Kita mengelilingi Ka'bah sampai dengan kehidupan kita di dunia ini. Lalu sa'i. Setelah tawaf kita sa'i. Berjalan dari Safa Marwah 500 meter. Seulang. Marwah balik lagi ke Safa 500 meter. 2 ulang. Safa Marwah 500 meter. 3 ulang. Terus sampai 7. 7 ulang kali 500 meter. Berapa jadi? 3,5 kilo berjalan. Tingkatlah gawe sa'i Pak. Kalau kita jingok uang benih tidak kilo, kilo. Coba lagi selesaikan. Ayah guna sa'inya. 10 kilo. 30. Kata orang yang ngambil juga. Tapi kalau sa'i Pak. Berjalan kaki dari Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah, Marwah Safa. Namik maknanya yang berjalan ini. Nah, ikalah siklus kehidupan kita. Ketika itu nampak jelas salah seorang istri Nabiullah Ibrahim namanya Siti Hajar. Siti Hajar ika istri Nabiullah Ibrahim, salah satu istri beliau. Lah umur 80 tahun berkeluarga relatif belum boleh budak abang. Nabi Ibrahim ika. Ibrahim lah 85, Siti Hajar kan 80 tahun. Belum boleh anak. Mohon maaf. Akhirnya Allah memberikan kekuasaannya. Siti Hajar hamil dalam usia tua dan melahirkan salah seorang putranya, diberi nama Nabi Ismail. Jadi Ibrahim lah tua, Siti Hajar lah tua, baru boleh budak apa. Nah, ini nanti kalau ada masih ada cita-cita keinginan, jangan khawatir deh. Masih ada harapan marhaban. Amin. Buktinya ada Nabi Ibrahim kan? Nabi Ibrahim 80 tahun masih boleh budak abang. Apalagi relatif kak baru berapa? 40. Kades, urutannya. Berapa nih? 9. 40 kan? Tak ngaku deh. Tenang main nih. Mudah-mudahan Pak Kades marhaban nih. Mudah-mudahan gua Pak Kades sakit. Nah, Bapak Ibu singkat cerita. Siti Hajar dengan Ismail kan tinggal ke Ibrahim dakwah ke Palestina. Musim kemarau, udah abang ikan neraus, nak minum susu di rumah tak kate, betul tak? Apa dah 80 tahun dah azam. Istirahat dulu enak. Serang dulu. Bertemu. Cepat kan tinggi. Cepat Pak. Bagus. Nanti kita balik. La haula wala quwwata. Dia boleh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak sekalian, kita lanjut sekitar 2-3 menit lagi. Nah, singkat cerita Siti Hajar kak nuntut ayo minum. Tinggal kayaknya Ismail dekat Ka'bah, dia nuntut ayo minum untuk anak budak bangga. Dia berlari ke Safa sampai ke bukit Safa dan sudah ayo minum.
Pelagay lagi ke Marwah. Di Marwah, pemilik ada yang minum. Tak suet lagi. Terus macam itu sampai 7 keliling dia pelagay. Nenek gue 80 tahun pelagay 3,5 kilo. Nuntut apa? Nuntut ayo minum untuk anaknya namanya Ismail. Masya Akhirnya dia kembali ke Ismail, tak bertemu dia. Ayo, tahu-tahu Ismail kan yang ngocak ayo. Ikalah namanya mukjizat sumur air Zam-Zam. Nah, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya dalam kehidupan ini kita harus punya cita-cita. Kalau cita-cita Nabi siapa namanya Siti Hajar dia untuk ayo minum. Tujuan kita bukan Siti Hajar adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai tugas melalui tugas kita macam-macam ya. Pak Kades tugasnya melalui urusan kenegaraan, pemain Kades, guru, teman kita punya cita-cita kali Pak untuk ibadah. Oleh karena itulah ketika saya nikmati Pak lagi bahwa ikalah nampak tilas seorang ibu yang tua betapa kasih dan sayangnya kepada anak Ismail sampai dia belagai-lagai walaupun tua ikan. Belagai itu julang tak boleh ayo minum. Dia tawakal ternyata keinginan rezekinya bukan langsung diberikan kepada Siti Hajar tapi diberikan kepada anaknya Ismail. Itu makna sa'i. Nah paling akhir Bapak Ibu sekalian setelah sa'i uang umroh itu ngunting rambut. Bapak-bapak ngunting rambut boleh bercukur, ibu-ibu flat ngunting rambut ujungnya baik. Ikalah namanya tahallul. Ngapa gunting rambut kak simbol apa? Nah, kita harus paham. Sebab apa? Sebab tingkah laku gawe akhlak kita. Sumbernya dari utak ikan di kepala ikan. Kita ke kebun berjalan. Mata kita nilai di tengah jalan ikan ada bisa masak ya. Nah, mata ikan langsung ke utak kita. Amigda. Nah. Tinggal kita ambil beda. Nah, kalau sumbernya itu adalah utak kita, rangsangan kita. Nah, oleh karena itulah uang haji maupun umroh disimbol kita halulnya dengan gunting rambut. Uangnya kali simbol rambut apa? Pikiran yang buruk, pikiran yang jahat, galak, umpamanya menyakiti orang lain, segala macam pikiran yang buruk harus ditinggalkan uang untuk umroh maupun haji. Sehingga waktu kita balik ke dusun Serekai, kita jadi manusia yang baru. Pikiran kita baru, gagasan ide kita yang baru, yang baik. Karena gagasan pikiran yang lama itulah kita tinggal ke situ. Rambut-rambut kan simbol pemikiran kita yang muncul menjadi amal perbuatan kita. Itulah sebagai pahami makna yang tersirat daripada rangkaian ibadah umroh. Nah kalau kita umroh, kalau kita haji paham manasiknya, niat kita lurus, kita paham boleh makna tersirat daripada gaul itu, maka ikalah namanya haji yang mabrur atau umroh yang makbul insya Allah. Nah kita doakan mudah-mudahan jamaah umroh kita terutama dalam hal ini Pak Latif itu diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan dia juga dapat menyempurnakan ibadah haji umrohnya sehingga pulang ke Serekah mendapat predikat umroh yang makbul atau umroh yang mabrur, umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada sebelum dia berangkat umroh. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, barangkali inilah sebagai tausiah singkat. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang diniatkan oleh keluarga Sahibul Hajat almarhum menjadi husnul khotimah, Pak Latif juga lancar, sehat, kembali sehat, selamat. Inilah yang kita harapkan, kita doakan.